Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam Ayu Fadila. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi matematika semester 1 kelas 10. Yang pertama, di sini kita ada eksponen. Eksponen atau perpangkatan adalah perkalian berulang suatu bilangan real. Misal A sebanyak n kali atau n faktor. Seperti A pangkat n sama dengan A kali A kali A kali A. Nah, ini yang terakhir itu disebut n. N itu kayak suku terakhir atau suku keberapa gitu n. Nah, di sini ada sifat eksponen. Sifat eksponen yang pertama itu ada yang pertama b pangkat x dikali b pangkat y sama dengan b pangkat x plus y. Terus yang kedua ada b pangkat x per b pangkat y sama dengan b pangkat x dikurang y. Lalu yang ketiga ada buka tutup kurung b pangkat x, di luarnya ada pangkat y. Nah, di sini pangkat yang di dalam kurung dan di luar kurung itu dikali. Jadinya b pangkat x kali y. Lalu yang keempat ada buka tutup kurung a b pangkat x di luar kurungnya sama dengan a pangkat x b pangkat x. Karena dia ada kurungnya, jadi x-nya ini atau pangkatnya ini dibagi buat buat kedua basis a dan b. Lalu yang kelima ada buka tutup kurung a per b pangkat x. Sama kayak yang keempat, cuma bedanya kalau yang sifat keempat itu dikalikan pangkatnya. Kalau ini pangkatnya dikurang, nggak, maksudnya tetap dibagi ke basisnya. Cuma bedanya kalau yang atas itu dikali, kalau yang di bawah itu dibagi. Maksudnya yang kelima itu dibagi. Lalu di sini ada sifat eksponen pangkat negatif dan pecahan. Ada yang pertama a pangkat 0 sama dengan 1. Yang kedua a pangkat min n sama dengan 1 per a pangkat n. Ini basis dengan pangkat minus ya. Lalu yang ketiga ada a pangkat n per m sama dengan m akar a pangkat n. Lalu di sini ada contoh soalnya. Yang pertama ada 2 pangkat 1 per 2 dikali 2 pangkat 5 per 2. Karena ini basisnya sama yaitu 2, jadi pangkatnya tinggal kita tambah aja ya. Jadi 2 pangkat 1 per 2 ditambah 5 per 2 sama dengan 2 pangkat 6 per 2. Jadinya 6 bagi 2 itu 3, jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Terus yang kedua di sini ada 5 pangkat 12 per 5 pangkat 3. Nah, ini jadinya karena ini ada pernya atau bisa dibilang dibagi, jadinya dikurang. Jadi pangkatnya dikurang, jadi 5 pangkat 12 dikurang 3 sama dengan 5 pangkat 9. Ini bisa lebih disederhanakan, cuma sampai sini saja tidak apa-apa karena sebagai contoh ya, bentuk yang berbeda. Ini ada bentuk yang lainnya juga, bisa dilihat ya. Kita skip. Ini untuk contoh yang pangkat negatif itu 3 pangkat min 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Karena untuk menghilangkan minus di pangkatnya itu dijadikan per, di atasnya 1 dan di bawahnya basisnya. Oke, lanjut. Di sini ada operasi aljabar pada bentuk akar. Di sini operasinya ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan merasionalkan bentuk akar. Operasi penjumlahan dan pengurangan dapat dilakukan apabila bentuk akarnya sejenis. Jadi kalau misalnya akarnya beda, itu tidak bisa dioperasikan ya. Nah, contoh soalnya itu ada 5 akar 2 minus 2 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Terus di bawahnya ada nih yang akarnya beda, akar 2 ditambah akar 7 itu tidak bisa karena dia akarnya beda. Lalu di sini operasi aljabar perkalian menggunakan beberapa sifat. Bisa dilihat ya sifatnya di sini. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya. Di sini ada
akar 3 dikali akar 2 sama dengan akar 6. Itu bisa walaupun akarnya beda, tapi karena ini dikali jadi dia bisa dioperasikan ya teman-teman. Lalu yang kedua ada 2 akar 5 dikali 3 akar 2. Ini masing-masing dikalikan saja, depan dengan depan, belakang dengan belakang. 2 kali 3 dan akar 5 kali akar 2 yang hasilnya 6 akar 5 akar 10 sorry. Ini juga ada lagi yang merasionalkan penyebut bentuk akar. Nah ini jadi A per akar B dikali akar B per akar B. Jadi kalau ini dia tuh dari soalnya dikalikan ke akarnya yang di bawah. Jadi contohnya seperti yang 3 per akar 2 sama dengan 3 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Jadi 3 kali akar 2 sama dengan 3 akar 2. Lalu 2 akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2. Jadinya 3 per 2 akar 2. Ini juga ada yang pecahan bentuk A per B plus akar C. Lanjut, ini ada persamaan dan pertidaksamaan eksponen. Nah, di sini ada bentuk-bentuk persamaan dan pertidaksamaan ya. Langsung aja kita ke contoh soalnya. Ada 4x plus 1 sama dengan 8 pangkat 2x. Lalu karena 4 dan 8 itu bisa disederhanakan lagi, jadinya 2 pangkat 2 x plus 1 sama dengan 2 pangkat 3 buka tutup kurung 2x. Nah ini pangkatnya diturunin karena basisnya udah sama, jadinya 2 tutup kurung x plus 1 sama dengan 3 buka tutup kurung 2x. Nah 2 kali x sama dengan 2x, 2 tambah 1, 2 kali plus 1 sama dengan plus 2. Lalu sama dengan 3 dikali 2x sama dengan 6x. Ini dikelompokkan dulu ya, yang ada x-nya dikelompokkan, jadinya 6x min 2x, jadinya 4x. Lalu x-nya lalu angka 4 dipindahkan di bawah 2, jadi 2 per 4 itu bisa disederhanakan lagi, dibagi 2 jadinya 1 per 2 x 1 per 2. Ini ya. Oke, ini yang pertidaksamaan juga 2 pangkat x plus 1 lebih besar dari 8. 2 pangkat x plus 1 ini 8-nya disederhanakan dulu, jadinya 2 pangkat 3 dan pangkatnya diturunin, x plus 1 lebih besar dari 3. X ditinggalin sendiri, 3, satunya dipindahin, jadinya 3 kurang 1, jadinya 2. Jadi x lebih besar dari 2. Selanjutnya ada logaritma. Di sini ada konsep logaritma, yaitu dari eksponen ke akar lalu ke logaritma. Nah, ada definisi nih syaratnya, syarat basis. Basis itu harus lebih dari 0 ya, dan basis itu bukan angka 1. Ini ada contohnya nih, 5 pangkat 2 sama dengan 25, 5 log 25 sama dengan 2. Jadi diputar-putar aja lah. Dan ini ada sifat-sifat logaritma, dan ini ada contohnya ya di sebelahnya, kayak A log A sama dengan 1, 2 log 2 sama dengan 1. Ini ada 9 kayaknya, atau berapa? A log 1 sama dengan 0, A log PC sama dengan A log B plus A log C, A log B per C sama dengan A log B kurang A log C. Jadi di logaritma sama di eksponen, kali itu tambah, per atau bagi itu kurang. Ini juga ada contohnya ya teman-teman. Nah ini ada persamaan logaritma. Jadi ada beberapa bentuk ya. Aku akan menjelaskan yang paling atas. A log fx sama dengan A log p. Nah ini difokuskan ke yang bawahnya ya. Jadi fx sama dengan, dan fx harus sama dengan 0. Ini ada juga jadinya fx sama dengan p. P itu gabungan dari ini ya, 3 dan 2 nya itu. Nah bisa dilihat 3 log buka tutup kurung 2x
min 5 sama dengan 2. Jadinya 2x min 5 sama dengan 3 pangkat 2. Lalu 2x min 5 sama dengan 9. 2x sama dengan 9 tambah 5 jadi 14. X sama dengan 14 bagi 2. Lalu X sama dengan 14 bagi 2. X sama dengan 7. Oke. Selanjutnya nah ini ada sifat pertidaksamaan ya. Nah ini pertidaksamaannya, contoh soalnya. Jadi 4/5 log 3x min 5, 4/5 log x plus 3. fx lebih kecil atau sama dengan dx. 3x min 5 x plus 3. 3x min x. Jadi ini x-nya dikelompokkan dulu. Jadinya 3x kurang x sama dengan 2x. Lalu 3 tambah 5 jadinya 8. Nah, di sini 2-nya dipindahin ke bawah 8, jadinya dibagi. Jadinya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi x-nya ada 4. Nah, di sini cara keduanya ada langkah selanjutnya ada uji numerus. Jadi numerus lebih besar dari 0. Dari 3x min 5. Ini dari fx gx nya teman-teman. 3x min 5 lebih besar dari 0. 3x terus 5 nya ditaruh di sebelahnya, lalu x 5/3. Lalu yang kedua x plus 3 lebih dari 0. X sama dengan min 3. Lalu ini ada cara buat ininya ya, membuktikannya nih. Terus jawaban akhirnya itu ada di yang sebelah sini. Oke. Selanjutnya, nah di sini ada barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Kayak ini 3, min 2, min 7, min 12, min 17 itu dari 5 kurang 5, dari 3 dikurang 5 kan min 2. Lalu min 2 dikurang 5 itu min 7, jadinya selalu sama, jadi min 5, min 5, min 5. Ini ada rumus menentukan suku ke n. UN sama dengan A plus n kurang 1 dikali B. Nanti kamu bikin halamannya gimana? Bisa dilihat ya. Ini ada contoh soalnya. Suku ke-40 dari barisan 7, 5, 3, 1 adalah diketahui A sama dengan 7, B sama dengan min 2, 5 dikurang 7 adalah min 2. Lalu dijawab dengan rumus ini ya, UN plus A plus N per min 1 kali B. Jadi 7 dimasukin, 7 tambah 40 dikurang 1 dikali 2. Jadinya 7 min 78. Jadinya 40 nya adalah min 71. Nah, ini adalah suku tengah. Suku tengah adalah suku yang berada di tengah barisan bilangan. Suku tengah terdapat pada barisan yang berjumlah ganjil. Ini rumusnya ada UT sama dengan U1 ditambah UN per 2. Ada penjelasannya ya. UT itu suku tengah, U1 suku pertama, UN adalah suku terakhir. Contoh soalnya ada dari bilangan barisan 3, 5, 7, 9, 11. Berapa suku tengahnya? UT sama dengan U1 tambah UN per 2 sama dengan 3 tambah 11 min per 2. Jadinya 14 per 2 sama dengan 7. Lalu ada sisipan. Sisipan adalah banyaknya angka yang disisipkan di antara barisan bilangan sehingga tercipta barisan baru. Ini ada rumusnya. B aksen sama dengan B per K plus 1. Contohnya, terdapat U1 sama dengan 9 dan UN 111. Disisipkan sebanyak 33. Maka berapa beda dengan barisan baru? Nah, sini sudah ada tulisannya ya. Jadi B aksen sama dengan B per K plus 1. Jadi 102 sama dengan 33 plus 1 sama dengan 102 per 34 yang hasilnya 3.
Ini ada deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah suku-suku pada barisan aritmatika. Rumusnya itu Sn. Nah, rumus Sn. Nah, contoh soalnya, menghitung jumlah n suku pertama diketahui barisan aritmatika dengan A sama dengan 10, D sama dengan 4, dan N sama dengan 6. Berapa jumlah 6 suku pertama? S6. Gunakan rumus Sn, yaitu lalu di sini ya, S6 sama dengan 6 per 2 dikali 2 kali 10 ditambah 6 kurang 1 dikali 4. Sn sama dengan 3, yaitu 6 per 2, 6 bagi 2, 3. 2 kali 10, 20. 6 kurang 1, 5. 5 kali 4, 20. Jadinya 3 kali 20 tambah 20 sama dengan 3 kali 40, jadinya 120. Jadi jumlah 6 suku pertama adalah 120. Barisan geometri adalah barisan yang hasil bagi setiap suku-sukunya selalu sama. Hasil bagi tersebut disebut rasio. Contoh soalnya, suku ke-9 dari barisan 248 titik-titik adalah A-nya itu 2, rasionya itu 4 bagi 2 jadinya 2. Yang ditanyakan adalah suku ke-9. Jadinya UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Jadi 2 kali 2 pangkat 9 kurang 1. Jadinya 2 kali 2 pangkat 8 sama dengan 8 tambah pangkat 8 tambah 1 itu 9, jadinya 2 pangkat 9. Jadi terus disederhanakan lagi jadi 2 pangkat 3 dikali pangkat 3 sama dengan 512. Ini ada barisan geometri tapi yang suku tengah, versi suku tengahnya. Ini UT sama dengan akar A kali UN. Diketahui U1 sama dengan 3, UN 768. Ditanyanya UT-nya. Jadi UT sama dengan akar 3 kali 768 sama dengan 2304. Nah, akar 2304 itu adalah 48. Jadi suku tengahnya adalah 48. Ini barisan geometri yang sisipan. R aksen sama dengan N plus 1 akar UN per U1. Diketahui U1 sama dengan 3, UN 192, N 5. Ditanya R aksen atau sisipannya adalah R aksen 6 akar 192 per 3. 192 dibagi 3 jadinya 64, dan ini akar 6 jadinya 64, 1 per 6, lalu 64 disederhanakan lagi jadi 2 akar 6. 6 namanya coret, satunya coret jadinya 2. Deret geometri. Deret geometri adalah jumlah suku-suku barisan geometri. Ada rumusnya dan ini ada contoh soalnya. Contoh soalnya, diketahui deret geometri yaitu 2, 4, 8, 16. Terus ditanya jumlah suku ketiganya berapa? Jumlah U2 nya itu 2 tambah 4 sama dengan 6. U3 nya 6 tambah 8 sama 14. Jadinya Sn sama dengan A R pangkat N min 1. Karena di sini rasionya itu 2 dan itu lebih dari 1, jadinya pakai R pangkat N min 1 per R kurang 1. Nah, di sini Sn sama dengan 2 buka tutup kurung 2 pangkat 3 kurang 1 per 2 kurang 1. Karena 2 kurang 1 1, jadi dihilangkan saja. Jadinya 2 dikali buka tutup kurung 8 kurang 1, jadi 2 kali 7 sama dengan 14. Nah, di sini ada bab trigonometri. Trigonometri adalah sebuah cabang dari ilmu matematika yang berkaitan dengan sudut
segitiga dan fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen. Nah, ini ada sudut istimewa ya. Ini ada, maaf agak blur karena mahal ya kalau yang HD tuh harus beli. Ini ada segitiga, apa namanya, segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku di sini ada depan, samping, miring, D, Sa, Mi. Nah, kalau untuk mencari sin itu pakai demi, cos, sami, tan, desa. Demi, sami, desa. Kosek itu pakai mide, sek pakai misa, kot itu pakai sade. Nah, ini ada tabel sudut istimewa ya teman-teman. Oke, lanjut ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Di segitiga ini ada A, B, dan C. Kita disuruh mencari sin, cos, dan tan-nya. Nah, di sini kan ada ini ya, sin B ini berarti ini arahnya ke sini, sini, sini. Depannya itu 3, mi-nya atau miring itu akar 13, dan sampingnya itu 2. Nah, ini udah ketemu ya. Ini coba kita ini ya, sa, e, mi. Oke. Nah, itu kan udah ketahuan kan, jadinya depannya itu 3, miringnya itu akar 13, dan sampingnya adalah 2. Sin B itu rumusnya demi, jadinya 3 per akar 13 sama dengan dikali akar 13 per akar 13, jadinya 3 akar 13 per 13, jadinya 3 per 13 akar 13. Ini sesuai dengan operasi merasionalkan akar. Lalu yang kedua, mencari cos B sama dengan sa per mi sama dengan 2 per 13 dikali akar 13 per akar 13. Jadinya 2 akar 13 per 13 sama dengan 2 per 13 akar 13. Ini sebenarnya sama, cuma biar ketemu aja. Maksudnya akarnya tuh ada di belakang. Ini ada tan B sama dengan desa. Jadinya 3 per 2 aja karena udah gak bisa disederhanain ataupun dijumlahkan lagi. Oke. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.